Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Adawiyah dari Lokal 46D. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ushul Fiqih 2 yang diampu oleh Ibu Rina Juliana MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai lafaz dari kejelasan artinya, yaitu tentang mufassar. Nah, dengan ditempatkannya al-mufassar pada urutan ketiga menunjukkan ia lebih jelas dari dua lafaz sebelumnya, yaitu al-zahir dan an-nas. Nah, secara bahasa, kata mufassar atau al-mufassar berasal dari kata fasar yang berarti terang, menerangkan, atau jelas. Adapun secara istilah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan, mufassar ialah lafal yang pengertian atau maknanya lebih jelas dari an-nas dan kejelasan maknanya itu ditunjukkan oleh lafal itu sendiri. Mufassar tidak dapat ditakwilkan atau dialihkan dari artinya kepada arti lainnya. Nah, tetapi ia menerima nasah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama adalah Syekh Abdul Wahab Khalaf. Nah, ia juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mufassar ialah suatu lafaz dengan sirotnya sendiri, menunjukkan kepada makna yang jelas dan rinci sehingga tidak dapat ditakwilkan kepada arti lain. Nah, yang kedua ada menurut Amir Syaifuddin. Beliau juga mendefinisikan mufassar sebagai suatu lafaz yang dapat diketahui maknanya dari lafaznya sendiri, tanpa memerlukan keterangan atau qarinah untuk menafsirkannya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu menurut Al-Udah. Beliau mendefinisikan mufassar itu sederhana namun jelas. Nah, yaitu suatu lafaz yang dapat diketahui maknanya dari lafaznya sendiri tanpa memerlukan qarinah yang menafsirkannya. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa mufassar itu adalah suatu lafaz yang jelas dan lebih jelas dari dua macam bentuk lafaz sebelumnya, yaitu zahir dan nas. Nah, dan dari beberapa definisi di atas juga dapat diketahui bahwa hakikat lafaz mufassar adalah yang pertama yaitu penunjukannya terhadap maknanya jelas sekali. Yang kedua, penunjukannya itu hanya dari lafaznya sendiri tanpa memerlukan qarinah dari luar. Dan yang ketiga yaitu karena jelas dan terinci maknanya, maka tidak mungkin ditakwilkan. Yang selanjutnya ada cara pemahaman mufassar. Nah, lafaz mufassar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lafaz yang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut, seperti dalam surah An-Nur ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wala takbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Artinya, orang-orang yang menuduh atau berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, nah maka deralah mereka para penuduh itu 80 kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.
ayat di atas menjelaskan tentang hukuman bagi orang-orang yang menuduh seseorang melakukan perzinahan. Nah, hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas, yaitu 80 kali cambukan. Ayat tersebut tidak dapat dipalingkan kepada makna lainnya. Bentuk mufasar yang kedua yaitu lafaz yang pada awalnya bersifat mujmal dalam artian belum jelas, namun lafaz tersebut menjadi jelas disebabkan adanya dalil lain yang mendatang untuk menjelaskannya. Contoh surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Karena lafaz di atas menjelaskan kata-kata seperti sholat, zakat, dan haji yang secara itu membahas secara umum. Nah, dalam Al-Quran itu adalah kata-kata yang masih belum terperinci atau masih global, masih umum. Nah, tanpa terperinci tata caranya, tata cara pelaksanaannya. Nah, maka lafaz tersebut atau lafaz di atas menjadi mufasar karena dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang berbunyi An Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, artinya dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihatku sholat." Hadis riwayat Bukhari nomor 628 dan Ahmad 157 sampai 158. Yang selanjutnya ada hukum pengamalan mufasar. Nah, dilalah al-mufasar wajib diamalkan secara qat'i sepanjang tidak ada dalil yang menasahkannya. Nah, apabila terjadi pertentangan antara dilalah al-mufasar dengan dilalah an-nas dan zahir, maka dilalah al-mufasar harus didahulukan. Lafaz mufasar tidak mungkin dipalingkan dari artinya dari zahirnya karena tidak mungkin ditakwil dan ditaksis, melainkan hanya bisa dinasahkan atau diubah apabila ada dalil yang mengubahnya. Contoh menasahkannya terdapat pada surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi hajjal baiti, yang artinya mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Dan dinasahkan oleh ayat yang berikutnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim man istata'a ilaihi sabila, yang artinya yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Karena tidak semua orang mampu untuk melaksanakan ibadah haji karena ada beberapa faktor seperti faktor ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Jadi dengan adanya potongan ayat berikutnya atau selanjutnya tersebut, nah batalah kata wajib pada awal surah tadi. Nah, yang ditunjukkan
kata wajib tersebut hanya ditunjukkan kepada orang yang mampu saja. Nah, baik secara ekonomi, finansial, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Itulah penjelasan dari saya tentang mufasar. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang salah, saya memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe. Why can't